Kemudian sedikit lagi di dalam hadis, ini hadisnya. Wazhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Ya, zuhudlah kamu terhadap dunia. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka yuhibbukallah, Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka yuhibbukan nas, orang-orang akan mencintaimu. Zuhud itu begini, Bapak Ibu sekalian, zuhud itu bukan berarti kita harus tampil miskin. Zuhud itu bukan berarti kita lusuh. Zuhud itu bukan berarti kita ngegembel. Biar kata ngegembel, lusuh, miskin, tapi kalau di hatinya dipenuhi rasa haus terhadap apa yang ada di tangan orang lain, itu namanya nggak zuhud. Zuhud itu hatinya nggak dipenuhi dengan dunia, itu zuhud. Walaupun dia kayaknya cuma di tangan, bukan di hati. Makanya kekayaan itu yang dipikirkan bagaimana caranya kekayaan ini ngangkat derajat dia nanti di akhirat. Karena kekayaannya bukan di tangan. Walaupun orang kaya raya, hartanya triliunan lagi, miliaran triliunan, tapi kalau kekayaan itu di tangan, bukan di hati, di zuhud. Jelas apa kagak? Walaupun ada orang miskin, kin lagi saudara. 3 kali kinnya. Tapi hatinya dipenuhi dengan dunia, nggak ridho dengan kemiskinannya, nggak ada sabar, ngeluh aja. Melihat tetangga sabar beli barang baru, hasut aja bawaannya. Oh, beli lagi kan tuh, jangan-jangan hasil main judi itu saudara. Mungkin hasut aja. Mutatalli' ala ma fi aidin nas. Bawaannya tuh udah aus aja sama apa yang dipunyain orang lain tuh udah nggak seneng aja saudara. Walaupun dia miskin, kinnya 1000 kali kin lagi saudara. Itu namanya nggak zuhud. Jelas atau tidak? Zuhud itu tolak ukurnya bagaimana hati kita nggak dipenuhi dengan dunia. Itu zuhud. Makanya orang kaya yang bersyukur ini zuhud berarti. Orang miskin yang sabar dia zuhud. Kalau ada pertanyaan, dulu saya ingat waktu ngaji di Tarim, ketika ngaji Ihya pas rohanya Habib Umar bin Hafid hafizahullah taala wa ketika bahas tentang ini, mana yang lebih afdal antara orang kaya sama orang miskin, mana yang lebih afdal? Ente mau pilih mana, mau jadi kaya atau miskin? Ayo, ini sore nih di masjid nih, doa dijabah. Mudah-mudahan semuanya kaya, berkah, sehatul afiat, kaya, senang dunia akhirat. Jadi sosokan minta miskin dah kagak mampu gitu, berat. Nah ini ada pertanyaan, mana yang lebih afdol, muslim kaya atau miskin? Ini dari segi derajatnya dia, makomnya. Kesimpulan dari pembahasan di Ihya itu, kalau orang kayanya kalau sama-sama yang kayanya nggak bersyukur, yang miskinnya nggak sabar, ini sama-sama jelek nih dua-duanya. Yang kaya nggak bersyukur, yang miskin nggak sabar. Dia udah kaya tapi masih aus saja saudara, nggak ada syukurnya sama Allah Taala, masih ngerampas harta orang aja dan lain sebagainya. Yang miskin nggak sabar, miskin kelihatannya zuhud tapi hatinya dipenuhi dengan rasa hasut, bawaannya pengen apa yang ada di tangan orang dia pengen supaya ada di dia dan hilang dari orang lain. Nggak bener. Kalau ngelihat harta orang lain tuh kayak, mohon maaf ya, kayak anjing ngelihat tulang atau ngelihat daging, lidahnya udah na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Allah selamatkan dari sifat seperti itu. Nah, kalau seperti ini keadaannya, yang kayanya nggak bersyukur, yang miskinnya nggak sabar, maka dalam kondisi seperti itu yang miskin nggak sabar lebih afdal daripada yang kaya nggak bersyukur, karena yang miskin nggak sabar cobaannya lebih banyak. Nah kalau kondisinya yang kayanya syukur, yang miskinnya nggak sabar,
Ghaniyun syakir. Yang miskinnya miskin ghaira sabir, fakir ghaira sabir, enggak sabar. Dia miskin tapi tadi itu ngeluh mulu. Dia matanya hijau aja kalau lihat harta orang lain, saudara. Ada nggak yang model begitu? Ada. Yang ini kaya bersyukur. Maka di sini yang kaya lebih afdal dari yang miskin. Mudah-mudahan kita jadi orang kaya yang model begini, insya Allah. Nah, tapi sebaliknya, atau enggak sebaliknya? Kalau dua-duanya sifatnya bagus, yang kayanya bersyukur, yang miskinnya sabar. Maka di sini jelas, yang miskin sabar lebih afdal daripada kaya bersyukur. Jelas atau tidak? Karena cobaannya dia lebih berat. Jadi itu kesimpulannya, bukan soal dikaya atau miskinnya, tapi bagaimana dia menghadapi kekayaan itu. Bagaimana dia menghadapi kondisi kekurangan. Itu di situ tuh yang jadi poin. Bukan soal kayanya dia atau miskinnya dia, tapi sikap dia di dalam kondisi kaya, kondisi miskin, itu yang jadi tolak ukur. Kaya, syukur, alhamdulillah. Miskin, sabar, alhamdulillah. Dan yang terpenting tadi itu zuhud. Kita kalau udah zuhud, nggak ada dunia di hati kita, walaupun kaya. Kita lihat bagaimana Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki, Allah. Saya sering ceritakan di mana-mana. Itu Abuya kayanya luar biasa, tapi nggak ada di hati. Itu duit nggak ada di hatinya. Dibagi-bagi setiap bulan tuh, bagi-bagi buat janda, bagi-bagi buat thalabatul ilm. Mampu gitu kan dia. Kaya tapi nggak ada kekayaan di hati. Dan saya banyak lihat orang yang seperti itu, kaya tapi dunia nggak di hatinya. Itu nikmat luar biasa. La ilaha illallah. Wazhad fid dunya yuhibbukallah. Kenapa kok Allah Ta'ala cinta semua orang yang zuhud, yang di hatinya nggak di dunia? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu cinta sama orang yang taat. Sedangkan ketaatan itu la tajtami' ma'a mahabbatid dunya, ini dalam syarah hadis disebutkan. Sedangkan orang yang namanya ketaatan dalam hati itu nggak bisa berkumpul dengan cinta dunia. Nah, sehingga kalau di hati kita nggak ada rasa cinta kepada dunia, berarti kita taat. Kalau kita taat kepada Allah, berarti dicintai oleh Allah. Yuhibbukallah. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah kamu, jangan tamak, jangan rakus kepada apa yang orang punya. Maka kalau kamu seperti itu, orang akan senang sama kamu. Tapi kalau kamu melihat apa yang orang punya, bawaannya udah apa ya? Kalau bahasa Betawi apa namanya? Orang minta mulu, apa nggak boleh ngeliat dikit, minta celamitan. Ente jujur ngelihat orang, ngelihat temen celamitan, gedek apa kagak? Gedek. Celamitan. Baru beli pentol dikit, saudara. Baru mau makan diminta lagi. Beli somai diminta lagi. Beli bakso diminta lagi. Apa aja diminta, tinggal bini aja nggak diminta sama dia, saudara. Celamitan itu nggak zuhud terhadap apa yang orang punya. Nah, orang kalau bisa ngindari sifat celamitan, berarti zuhud terhadap milik orang lain. Dia disenengin sama orang. Kita kalau lihat orang nggak celamitan, senang apa nggak? Senang. Kenapa? Kata di sini disebutkan dalam syarahnya, karena manusia itu tabiatnya manusia cinta dunia. Nah, kalau ada orang yang berusaha buat ngambil dunianya dia, pasti hatinya nggak senang. Makanya manusia itu akan senang kepada orang yang nggak ngutak-ngatik dunianya dia. Itu sebabnya izhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kamu zuhud, jangan celamitan sama apa yang orang punya, engkau akan dicintai oleh orang lain. Mudah-mudahan kita diberikan sifat-sifat mulia ini, insya Allah, dan mudah-mudahan Allah jadikan dunia di tangan kita. Amin. Ini yang nggak amin nggak mau kaya nih berarti nih. Mudah-mudahan Allah jadiin dunia di tangan kita. Tapi Allah bersihkan hati kita dari dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kita dunia yang bisa membantu kita untuk makmur di akhirat, yang bisa bikin kita bantu orang lain, yang bisa bikin kita bantu dakwah, yang bisa bikin kita bantu syiar, yang bisa menghindari kita dari minta-minta, yang bisa membuat kita daripada qanaah, yang bisa membuat kita menjalankan kewajiban untuk Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.